محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah majelis taklim Mushola Al-Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan segala amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan pengajian kita pada siang hari ini. Yang pada siang hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Tankihul Qaul Al-Hasith, ya, melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 30 ya. Halaman 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Assalamu ya, min asma'illahi ta'ala wada'ahu Allahu fil ardi fa'abshuhu, ya, fabshuhu bukan fa'abshu, fabshuhu biqat il hamzati ay azharuhu bainakum bi an tusallimu ala kulli man laqaitumuhu minal muslimina mimman yusra'u alaihi fa innar rajulul muslim idza marra biqaumin fasallim alaihim faraddu alaihi kana lahu alaihim fadlun darajah bitazkirihi iyyahum assalamu fa in lam yaruddu alaihi radda alaihi man huwa khairun minhum wa atyab. Rawahu Al-Bazzar wal Baihaqi an Ibnu Mas'udin wa huwa hadisun sahihun. Hadis yang selanjutnya yang menjelaskan tentang, ya, fadilah ataupun keutamaan mengucapkan salam ataupun salam adalah, ya, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, assalamu min asma'illahi ta'ala. Ya. Kalimat atau kata assalam itu merupakan salah satu apa? Nama daripada nama-nama Allah. Ya kan? Ada namanya kan Asmaul Husna.
Ya, tuh. Ya, sering kita baca tuh salah apa? Ya, assalam, ya, al-muhaimin, al-mu'min, ya, al-aziz, al-jabbar, ya, al-mutakabbir. Ya, tuh. Jadi, ya, ketika assalam itu ya merupakan nama di antara nama-nama Allah, berarti kita makhluk nggak boleh namain orang salam atau bang salam, jangan. Ya, tapi ada Abdul, ya, atau Ahmad atau Muhammad, ya, karena kita nggak boleh menamakan seorang itu sama dengan siapa ya? Nama Allah. Ya, tapi kita orang Betawi khususnya kalau manggil orang kan gitu. Di sana ge beli cabai me bang salam katanya kan gitu. Ya kan? Kalau Abdul Salam nggak apa-apa. Cuma kan orang kita manggil orang singkat-singkat aja. Salam. Padahal yang benar ya Abdus Salam, bukan salam. Hmm. Ya. Ya kan? Salam. Hmm. Tambahin depannya Abdul. Ya. Ya. Tuh, jangan pakai nama-nama Allah, ya. Salam, jangan. Kenapa? Karena itu khusus nama untuk biasa apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Yang namanya assalam atau salam itu zatnya akan memberikan apa? Keselamatan. Ya. Sementara ada orang kan orang kita latahan ya. Ketika disebut namanya dibilang, "Oh, orang nyebut-nyebut nama gue," katanya. Ya kan? Salam, salam padahal bukan nama dia, emang Allah, orang lagi pada muji Allah. Ya salam, atini hubbil gharam. Kan ada itu lagunya itu. Ya, lagu Ninsi Agram. Ya. Itu untuk mengungkapkan kata-kata ke apa istilahnya itu, kekaguman ataupun ketakjuban. Ya salam alaiki ya Pak Nunung gitu. Ya kan? Masya Allah. Ya salam gitu ya. Nah, ketika assalam itu ya min asma'illah di antara nama-nama Allah ya. Wada'ahu Allahu fil ardi ya, yang Allah Subhanahu wa taala letakkan nama assalam itu di mana? Di atas muka bumi ini. Ya. Maka Nabi sabdakan ya fabsyuhu. Maka apa? Sebar luaskanlah. Ya, sebar luaskanlah. Ya, tuh. Nah, di sini dijelaskan oleh ya Al-Imam An-Nawawi, kata beliau yang dimaksud dengan kata fabsyuhu ai azharuhu bainakum. Ya, nampakkan atau tunjukkan atau lihatkan ya, liatin tuh kepada siapa? Bainakum, di antara kalian. Ya, artinya jangan kita merasa gengsi. Jangan kita merasa malu ketika kita ngucapin salah. Ya. Kan orang kita juga sekarang udah pada latahan. Ketemu teman di jalan, hai. Ya. Nenek-nenek pada begitu sekarang, hai katanya. Oh ya. Hai guys, ya, hai guys. Ya. Guys, apa itu ya? Hah? Nah, tuh, ya. Harusnya salam. Assalamualaikum gitu. Ya. Ya. Hatta atau sampai dalam ucapan kita mengirim surat via WA ya ataupun Facebook atau Instagram, jarang kita nulis assalamualaikum. Ya kan? Kalau kita malas nulis aja salam, kita aja dah, enggak usah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan ASS WRWB ya, jangan. Kata itu. Ya. As artinya apa sih as? Apa artinya as itu? Hmm? Apa as artinya? As itu artinya jorok loh. Iya, kau tahu? Kau tahu? Masya Allah.
Ya. As itu artinya bokong. Ya. Jangan. Ya kita jangan ikut-ikutan dah. Ya kalau kita malas tadi saya bilang tulis salam, apa kabar kok gitu. Ya kalau kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah salam aja, salam gitu aja. Ya, sekali lagi sekarang kan di HP kita tuh ada itu. Ya, stiker-stiker assalamualaikum tinggal ketik doang ya. Ya. Nah, di situ ya Nabi suruh apa? Sebarluaskan, perlihatkan, tunjukkan di antara kalian apa? Bi antusallimu ala kulli man laqaitumuhu. Ya, untuk mengucapkan salam atau memberi salam kepada orang yang kalian temui minal muslimin dari kelompok orang-orang yang beragama Islam. Kemarin kan udah kita pelajarin. Kalau ketemu orang kafir jangan beri salam. Ya, ketemu orang kafir, orang kaya beri salam. Ya, assalamualaikum Pak. Gitu. Assalamualaikum. Ya, ketemu orang Islam miskin, susah, tukang beli nggak beri salam. Ya, kenapa ya? Miskin, ya kan? Jangan. Ya, tuh orang meskipun miskin tapi dia Islam ketemu kita apain? Assalamualaikum ya. Tuh orang kaya kafir, dia punya jabatan, dia pejabat kayak apa ketemu jangan ngucapin salam, Pak, gitu aja. Apa kabar gitu aja. Ya. Kenapa? Karena salam ini salah satu nama Allah yang berarti doa. Ya, bukan sembarangan itu artinya doa tuh, ya. Kan Nabi suruh ya. Mimman yasra'u alaihi salam, kepada siapa ya orang-orang yang memang dianjurkan untuk apa? Mengucapkan salam kepadanya. Ya, tuh. Adhan dikatakan orang yang ahlul maksiat aja jangan kita ucapin salam. Kalau penduduk Islam. Ya, orang kerjanya tukang ngapain? Ya, tukang nyekakin botol. Ya, ataupun mainnya di diskotik, ya, atau perempuan PSK. Ya, PKS lagi PSK, ya. Tuh, ya. Itu jangan diucapin salam. Ibu-ibu ketemu habis pulang jalan-jalan, ada orang pakaiannya begitu. Assalamualaikum, Mbak. Dari mana? Ya, jangan. Ya, tuh. Nah, berarti selamat ya, Mbak, habis PKS ya. Jangan ya. Tuh. Baik. Fa innar rajulu fa innar rajula ya al muslim idza marra biqaumin fasallim alaihim. Tuh. Ya, seorang nih ar-rajul berarti ya laki-laki. Ya, ar-rajul itu laki-laki. Yang beragama Islam, idza marra biqaumin, apabila dia melewati ya suatu kelompok. Ya, dia lagi jalan sendirian ada orang-orang lagi pada ngumpul. Ya, tuh lagi ngapain lagi ya ngumpul lah pokoknya tuh ya. Fasallim alaihim. Ya, maka ucapkanlah salam kepada mereka. Ya, jadi yang sendiri ngucapin sama yang banyak. Ya, jangan yang banyak ngucapin sama yang sendiri kabur orang itu. Ramai-ramai ngucapin salam, Assalamualaikum, bareng-bareng gitu. Katanya ngebentak gitu. Ya. Tapi yang sendiri justru ngucapin sama yang banyak, ya. Tuh. Kemarin kita tidak pelajarin. Yang duduk, yang jalan ngucapin salam sama yang duduk. Yang berkendaraan ngucapin salam sama yang ya, jalan, ya. Yang naik mobil ngucapin salam sama yang naik motor. Yang naik motor ngucapin salam sama yang naik sepeda. Yang naik sepeda ngucapin salam sama yang jalan kaki, ya. Yang jalan kaki ngucapin salam sama yang duduk. Tuh. Cakep kan Islam kan ajarnya? Iya. Islam sedemikian rupa tuh. Ya, berarti Islam pertama kali yang diajarkan adalah apa? Adab, etika, moral, ya. Bukan kita disuruh kaya, bukan. Ya, tapi akhlak terlebih dahulu, ya. Farduhu alaihi, ya. Nah, kelompok atau orang yang banyak tadi apabila dia mengucapkan salam
ya, apa dia diucapkan salam, faraddu alaihi. Maka yang banyak itu kalau bisa semuanya ngapain? Menjawab itu ucapan salam dari seorang tadi itu. Ya, tuh. Nah, apa ganjarannya? Kana lahu alaihim fadlun darajah bitazkirihi iyahum assalam. Tuh. Ya, kana lahu alaihim. Nah, orang yang sendiri tadi itu, ya, lantaran dia mengucapkan salam kepada orang yang banyak, dengan sebab dia ngucapin salam, orang jadi ingat. Ya, ya Allah. Ya, si Fulan datang ngucapin salam, ya. Tadinya itu pohon, padahal kita jatuh di bawah pohon. Kalau dia ngucapin salam ketiban pohon tuh. Ya, dengan sebab dia ngucapin salam tuh pohon rubuhnya ke sono. Nah, itu kan selamatin itu. Ada nggak yang begitu? Banyak. Ya, orang lagi asik neduh di pohon gitu kan, hujan-hujan di bawah pohon. Itu pohon kesambil geledek, ya kan? Harusnya kayak timpa dia, tapi kebuang ke tempat orang lain. Itu ucapan apa dengan karena siapa itu? Ucapan salam itu. Namanya itu fadlun darajah bitazkirihi iyahum assalam, ya. Fa in lam yaruddu alaihi, ya, apabila ya orang-orang yang banyak tadi tidak menjawab kepada seorang yang mengucapkan salam, radda alaihi man huwa khairum minhum wa atyab. Ya, itu wajib menjawab salam. Siapa itu? Man huwa khairan minhum, orang yang paling baik di antara mereka dan paling apa tuh? Bijaksana. Tuh. Jadi yang semuanya diem. Ya, kalau semuanya diem dosa enggak semuanya? Dosa. Ya, tuh. Kan kalau kita lagi ngumpul nih Bu, kayak gini nih kan. Ya kan? Orang ngaji aja kadang ada yang ngobrol, ada yang serius, ada yang ngelamun, apalagi nggak ngaji. Ya, itu lagi ngajian, lagi maulidan dan orang banyak tekan. Emang semuanya serius sama pengajian? Maulid kagak. Ya, ustazahnya datang, Assalamualaikum. Yang orang jawab, mana kagak. Gitu kan? Ya. Nah, yang berhak atau punya kewajiban itu yang menjawab siapa? Yang paling baik dan paling bijak di antara mereka. Artinya biasanya kalau orang baik itu nggak pernah main-main ngapa-ngapain. Mulut dan didengerin. Ya, nggak akan apa ya? Ya, mikirin ataupun ya menjadikan jasadnya doang di sini, ruhnya kemana tahu? Jangan. Jasadnya ada di sini, tapi pikirannya kemana? Ke Senayan. Ya, pikirannya ke Tenabang. Ya, Tamsid. Ya, pikirannya kemana lagi sono? Ya, jangan itu jangan. Ya, kita kalau lagi ngelakuin kebaikan, Bu, ya, jasadan waruhan. Ya, maaf kata, ibu lagi ame suami ibu. Ya. Pikiran ibu kemana tahu, enak gak? Lagi ngobrol kayak gini nih, laki bini gitu, ngobrol, bukan yang kotor ya, ngobrol maksud saya gitu. Lagi diajak ngobrol, ya, ibu ngelamun gini aja, gitu. Kata tuh laki, nah, bini kurang ajar amat, gua ajak ngobrol, mungkinnya kemana tahu? Hah? Iya, harusnya kan kalau lagi sama laki fokus sama laki. Lakinya ajak ngobrol main HP deh. Pok. Iya ngomong aja bang, gue denger kurang aja lu ya nyaman. Gue denger ambil main HP, nggak ada. Allah tidak akan menjadikan kepada seorang manusia itu dua hati. Ya, satu hati. Maja'alallahu ya fi lirajulin min qalbaini. Tuh Allah bilang, nggak akan Allah menjadikan kepada seorang hamba itu ada dua hati. Nggak bisa. Ya, kalau kita bagi dua ketika dalam satu ibadah yang kita lakukan, nggak benar ibadah kita. Ya, kita lagi sholat kan, Allahu Akbar, fokus. Jangan kita gampang tergoyang. Ya, jadi kebaikan apa yang udah kita niat kita akan kerjakan itu, kita harus apa? Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, kalau kita sudah berazam udah urusan-urusan dunia, orang mau bilang apa, jangan terpengaruh. Ya, kenapa? Karena kita lagi yang lebih apa nih? Lebih utama. Kita lagi apa? Connect dengan Allah.
Kan interaksi kita yang paling dekat kepada Allah saat kita apa sih? Salat. Ya. Kita Bu lagi ngobrol Bu sama orang yang kita ajak ngobrol mungkin mana tahu kita ajak kesinggung. Ya, singgung enggak? Singgung. Ya, lu tadi ngajak ngobrol gua ajak ngobrol mungkin lu kemana tahu. Ya kan gitu. Ya, jangan. Itu namanya apa tuh? Enggak istiqomah. Ya. Nah, kita ya, ketika kita sudah mampu atau akan melakukan kebaikan apapun yang menjadi penghalang itu jangan gampang ataupun mudah terpengaruh. Kita lagi sholat urusan apa? Yarin dulu dah. Ya, ada orang ngucapin salam lagi sholat tok tok tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, boleh. Ya, kenapa? Karena dia sedang melakukan satu amal yang memang hubungannya dengan siapa? Yang maha kuasa. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, betul. Rawahu Al-Bazzar wal Baihaqi an Ibnu Mas'udin. Wa huwa hadisun sahihun. Hadis ini diriwayatkan dari Al-Bazzar dan Baihaqi dari Ibnu Mas'ud yang beliau katakan hadisnya adalah apa? Sahih, ya. Betul. Qauluhu di sini maksudnya ucapan dari pengarang kitab ini Al-Imam Nawawi, man huwa khairun minhum hum al-malaika al-kiram. Tuh. Ada yang mengatakan ya, yang dimaksud dengan ya lebih baik ya, lebih bijak tuh itu adalah siapa? Al-malaikah. Artinya meskipun mereka enggak jawab, malaikat jawab. Enak apa? Enak. Ya. Orang dulu waktu lagi zaman-zamannya Covid ya, kata orang tuh Ka'bah sianan banget enggak ada yang tawaf, jangan salah. Ya, 7 jutaan malaikat tuh mereka ngapain? Tawaf enggak akan pernah berhenti. Ya, kita orang yang manusia biasa enggak punya kasyaf apa-apa mengatakan sepi tawaf tuh Ka'bah katanya, ya. Ka'bah enggak pernah sepi, Bu. Ya. Ibu cari jam berapa aja tuh Ka'bah pasti apa? Rame. Ya. Tuh, jam 2, jam 3 ya, jam 2 apalagi orang udah mulai datang lagi pengen tahajud. Ya. Tuh, ibu cari yang sepi kagak bakal dapat. Ya, tuh. Kalau orang berhenti tawaf kiamat, Bu. Ya. Karena itu kan yang namanya tawaf itu kan mengikuti perputaran bumi. Jadi selama orang masih tawaf berarti bumi masih berputar. Ya. Enggak pernah tuh. Ya, ada namanya Ka'bah enggak ada orang yang tawaf. Orang mandangnya aja kita dapat 20. Ya, 20 rahmat, mandang doang Bu, kita ngapa-ngapain. Kita mandang aja ngeliatin. Coba kita ngeliatin laki kita dapat pahala 20 enggak? Satu doang dapatnya. Iya. Kok ketawa Pak? Kenapa kok ketawa? Ya. Tuh, 20. Kita enggak tawaf tuh, apalagi kita tawaf. Ya, tuh. Jadi, ya, Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud ya orang-orang yang terbaik di antara mereka adalah para malaikat al-kiram. Ya, fa khawasul malaika afdalun min awami al-bashar. Tuh, ya, tuh. Apa yang dilakukan oleh malaikat itu pengkhususannya maksudnya adalah itu lebih baik daripada apa? Daripada awam al-bashar. Ya, kekurangan yang dimiliki oleh siapa? Manusia. Ya jelaslah malaikat lebih mulia daripada manusia. Ya, karena malaikat itu adalah makhluk yang paling taat kepada siapa? Allah. Ya, tuh. Baik. Wa fil hadis, ya, dalam sebuah hadis anna yadahu assalam wa in kana sunnatun afdalu min jawabihi, ya, tuh. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis bukan yada nih, ba ya. An-nabat ussalam, bahwasanya memulai salam wa in kana sunnah, sekalipun hukumnya sunnah, afdalu min jawab, ya, lebih utama dari apa? Menjawab salam. Bu,
kita ngucapin salam hukumnya sunnah, ngejawabnya wajib. Tapi lebih utama kita ngapain? Ngucapin salam. Kenapa? Enggak, ngucapin salam. Ya. Ya. Wajib secara hukum penjawabnya. Orang nggak akan ngejawab salam kalau nggak ada yang ucap salam. Tahu-tahu ada ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh datang, aku ngucapin mau jawab salam. Kenapa? Wajib katanya. Lah, orang bego namanya itu. Ya kan? Sesuatu dihukumkan wajib ada apanya? Sebabnya. Ya, kenapa kita diwajibin salat? Karena Allah suruh kan begitu. Ya, kenapa kita diwajibin jawab? Karena ada orang yang ngucapin salam. Tuh. Jadi orang yang mengucapkan salam itu ya lebih utama ketimbang orang yang ngejawab salam. Bu, lihat Bu. Ya, artinya Bu, kebaikan kita itu ya yang bisa kita lakukan itu lebih utama daripada kita nyuruh-nyuruh doang. Ya, tuh. Baik. Wa in kana wajiban, tuh, sekalipun hukumnya wajib menjawab salam, menjawab salam. Kaza afadahu Al-Azizi, itu yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Azizi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aulan nasi billahi ya ai bi rahmatihi wa karamatihi man bada'ahum bis salam. Itu kata Nabi. Inna aulan nasi billah, sesungguhnya orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, ya, apa? Dengan sebab Allah kasih kedudukan, ai bi rahmatihi, akan mendapatkan karamatnya. Ya, tuh, ai bi rahmatihi, ya, rahmatnya wa karamatihi dan kemuliaannya. Siapa itu? Man bada'ahum bisalam, orang yang pertama kali ngucapin salam di antara mereka. Ya, makanya kalau saya mau pidato ngucapin salam bagus tuh. Kenapa saya ngucapin salam kepada orang yang banyak? Ya, kenapa? Ya karena yang utama atau yang paling bagus adalah yang siapa? Yang memulai ngucapin salam. Ya, pokoknya di mana aja dah Bu. Jangan sungkan-sungkan gitu ngucapin salam. Kadang orang kita malu sih belagunya. Ya, kayak ada perasaan gengsi ngucapin salam. Kayak ketemu-temu ibu-ibu yang suka arisan itu enggak ada ngucapin salam salah. Ya, hai itu, hai. Ya. Oh, kalau perempuan pakainya apa? Kalau laki kan bro. Kalau perempuan apa? Ya saya. Hai sis gitu enggak? Hai sis enggak? Hai saya. Saya biasanya ya kan? Ya Bu ya. Oh, kan saya. Iya. Saya ya, ucapin saya. Mbak perempuan. Laki orang ucapin saya, tendang. Iya. Besti, kalau besti banyak, bestinya kemana enggak ada. Ya. Hai saya, kemana aja saya gitu kan. Saya. Ya, ngomong sama orang saya lakinya nggak pernah ngomong saya. Hei. Orang kadang emang lebay kalau orang lain di mana-mana ya. Betul. Baik. Ai indal mulaqah wal mufaraqah, ya. Orang yang paling memiliki keutamaan akan mendapatkan rahmat dan karunia-Nya yaitu orang yang mengucapkan salam kapan? Indal mulaqah, saat dia berjumpa. Ya, saat dia ketemu, ya. Tuh, ketemu Bu. Jadi jangan ada perasaan apa? Malu. Ya, gengsi. Ya, Ibu lagi kondangan nih di gedung mewah, orang undang ngucapin ketemu orang salam aja. Ya, ngapain malu-malu? Ya. Jangan, itu malu yang bukan pada tempatnya. Ya, kalau kita kondangan orang pada pakai jilbab kita kagak, itu malu ngapa betul? Ya, orang pada pakai baju cakep-cakep, baju syar'i semua, dia pakai baju apaan?
cekak. Ya, itu baru malu. Ah, gue malu ah baju gue cekak. Ada? Ah, pasti ada pasti. Dunia. Ya, cekak mana tahu itu. Ibu, ya orang perempuan jangankan bajunya pendek, bajunya panjang, celananya panjang tuh, tapi ketat membentuk tubuhnya. Itu yang Nabi bilang sinfani min ahlin nar. Ya, kasiyatun ariyat kata Allah. Orang yang berpakaian tapi sama dengan dia telanjang. Ya, kenapa? Karena membentuk tubuhnya. Ya, ya oke lah kalau mau pakai bagian segini agak ketat karena tubuh yang gemuk, pakai jilbab yang panjang, yang syar'i jadi nggak kelihatan. Ya, jadi saya yakin maaf ya, ibu-ibu sini pasti agak ketat. Banyakan itu kenapa? Emang gemuknya kan di sini. Ya, tapi pakai jilbab yang panjang. Biar apa? Biar orang nggak apa? Pikiran kotor. Ya kan? Pikiran kotor itu datangnya dari siapa sih, Bu? Manusia, perempuan, setan lagi. Setan aja. Ya. Baru datang setan-setan aja. Ya. Orang pada ngeliatin. Coba kita nggak pakai baju ketat, orang nggak bakal ngeliatin. Ya kan? Itu aja. Makanya Al-Quran bilang kan zina itu datangnya pertama dari siapa? Perempuan. Ya, az-zaniyatu waz-zani. Ya kucing, ya namanya kucing, ikan ditutupin pakai apa namanya itu? Tutup saji, diangkat nih kakinya, ya. Balikan itu, ya. Itu yang kucing. Ada ikan padahal, kan laki kan begitu juga. Hah? Ya rugi. Sang sayang kalau orang Mampang bilang sang sayang, ya itu. Jadi kalau bisa kita Bu menjadi orang yang menghidupkan atau membangkitkan orang lain untuk berbuat baik. Ya, bukan menghidupkan atau membangkitkan orang berbuat jahat. Ya. Itu dengan dia berpakaian Bu, you can see. Ya kan? You artinya kan kamu, can dapat si melihat. Kan Inggrisnya gitu, Jawanya kan gitu kan. Ya Allah penuh pakai baju you can see, jadi gitu. You kamu can dapat si melihat. Kamu dapat melihat. Ya kan? Nah itu hati-hati. Ya maaf kata anak sekarang tuh banyak pada pakai baju ketat-ketat. Ya, saya bingung. Pakai baju pusarnya kelihatan apa bahannya kurang bagaimana sih itu? Hah? Ini di atas pusar gitu kan sebenarnya. Iya. Ya jangankan Bu dia ruku, dia diri aja nih gerak dikit ke atas pusarnya kelihatan. Ya, saya bilang dia naik motor emang nggak masuk angin apa itu. Saya kadang ngeliatin juga. Ya kelihatan. Masa lagi naik mobil. Ya, saya jujur aja, ngapain bohong-bohong, ya. Siapa? Ya dulu nggak apa-apa dulu dah. Ya sekarang Bu, saya bawa mobil, ya orang naik motor kan anak muda sekarang menyelip-nyelip aja itu. Lampu merah, dia berhenti depan saya. Nah, saya mau merem. Mata saya merem lampu hijau nggak kelihatan ya, dikelaksonin orang saya di belakang. Susah Bu, ya. Artinya maksiat di mana aja ada. Ya, kenapa? Karena setan di mana aja ada, wajar. Ya, yang penting nggak niat kita mau ngelihat bukan. Ya, kalau ada nggak mau diapain gitu kan. Ya mati bukan kita mau ngelihat. Ya Sayyidina Ali kan dibilang begitu sama Rasulullah. Ya, ketika belum kawin dulu Sayyidina Ali ngelihat Sayyidah Fatimah. Ya, kelihatan keangkat nih betisnya dikit aja kelihatan tuh. Ya, sabuk sama Rasulullah. Hai Ali, ngapain itu? Ya, kelihatan katanya betis yang begitu indah katanya. Ya, Nabi bilang an-nazru ula laka. Pandangan pertama rezeki buat lu dah. Berikutnya apa? Dosa, jangan lihatin udah pinjam. Akhirnya diangkat jadi apa itu? Jadi mantu kan? Mantu Sayyidina Ali itu. Kenapa? Karena dia sudah melihat betisnya dikit, enggak kayak kita sampai atas betis enggak dikit doang. Iya. Pak kadang ya.
Tuh. Jadi hati-hati Bu ya. Jadi yang paling baik tuh kita menjadi pelopor kebaikan. Ya, bukan pelopor kejahatan atau kemaksiatan. Ya. Baik. Rawahu maaf, sebentar ya. Li'annahu ya as-sabiq ila zikrillah. Li'annahu karena orang yang pertama kali mengucapkan salam itu as-sabiq lebih dulu ila zikrillah untuk mengingatkan Allah. Ya, mengingatkan orang lain untuk mengingat siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa muzakkiruhum ya dan juga mengingatkan mereka. Dia ingat Allah dan juga ngingetin orang lain. Tuh, rawahu Abu Dawud an Abi Umamah wa huwa haditsun sahihun. Ibu, hadisnya sahih dulu. Ya, ingat Bu, kalau hadis udah sahih itu kita jangan ragu-ragu lagi udah. Benar. Ya, lakuin. Ya, ketemu di mana aja, Bu? Ya, ketemu di pasar, ya, pas masuk pasar ketemu dia. Di toko ketemu dia lagi. Ya, mau pulang ketemu dia lagi, ngucapin salam terus. Jangan gitu, lo lagi dong, lo lagi ah. Ya. Bosen lo lagi. Iya, mau masuk pasar ketemu Nunung, salam. Lagi sayuran ketemu Nunung lagi, assalamualaikum lagi. Ya, di tukang tahu ketemu lagi, assalamualaikum lagi. Enggak apa-apa. Palanya gede itu, kita aja. Ya kalau yang mudaan ngucapin nama yang tuan. Itu. Tapi yang terbaik apa sih? Yang pertama kali, yang paling dulu. Ya, kita menjadi orang yang apa ya? Terdahulu, ya, Allah paling dulu dalam melakukan kebaikan. Biarin orang nggak ngucapin salam, kita ngucapin salam aja. Orang nggak baik, Bu, kita ucapin salam jadi baik. Ya, ada anak muda lagi bawa ceweknya. Ya, saya ucapin salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Salah tinggal nanti dia. Besoknya nggak pakai baju gitu lagi. Iya, itu ada hikmahnya Bu. Ya, kan doa itu namanya itu. Ya, jangan kita anggap suatu hal yang sepele. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sut tawadu al-ibtida bis salam. Ya, pokok dari ketawaduan itu adalah apa? Al-ibtida bis salam, memulai salam. Ya, jadi salah satu ciri orang punya sifat tawadu, dia pasti mengucapkan salam duluan. Salam duluan, bukan salam doang. Ya, salam duluan. Pak Pape dia tuaan, kita arak mudaan ucapin salam duluan enggak apa-apa. Ya kan? Emang surga mengenal umur? Ya? Yang tuaan masuk surga duluan gitu. Nah, kali kayak orang mau haji yang tua diduluin. Ya kan itu haji. Kalau surga enggak dilihat mau umur berapa kayak lo. Ya kan? Karena manusia dibangkit ya dari alam kubur usianya kembali lagi normal semua. Sama semua. Ya, tuh. Ranjang semua Bu, enggak ada yang pakai baju. Malu apaan boro-boro mikirin gituan. Ya. Mikirin di sini kemana nih gue nih, kemana surga apa neraka gitu. Ya. Telanjang semua Bu, enggak ada yang pakai pakaian. Ya, tuh. Kenapa? Itu dibuktiin manusia dikembalikan seperti dia baru lahir. Ya. Baik. Qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi, ar-rajul al-muslim ya laisa bimasyhurin bifiskin wala bid'atin yusallim wa yusallimu alaihi fa yusannu lahu assalam. Coba. Ya, seorang laki-laki yang muslim ya, allazi laisa bimasyhurin ya, yang tidak dikenal atau tidak diketahui bifiskin dengan kefasikan yang dia punya. Artinya orang nggak tahu, ya, ini orang fasik atau enggak ya? Apa sih arti fasik Bu? Apa fasik itu? Halo, apa itu fasik? Tahu agama tapi itu, ya 100 ya, itu namanya fasik. Dia tahu Bu salat wajib, tapi nggak dikerjain. Dia tahu zina itu haram,
nggak dikejar. Dia tahu kalau janji itu harus tepati, tapi diapain? Dilanggar. Ya, itu orang-orang fasik tuh, Bu. Ya, tuh. Kalau munafik lain lagi. Ya, kalau munafik itu spesifiknya ada berapa tuh? 3. Ya kan? Idza hadap ngomong selalu bohong. Janji suka ingkar, dikasih amanah suka khianat. Ya. Kalau ini Bu orang fasik nih salat kagak, puasa kagak, ya. Tapi kadang dia janji tepat. Ya. Heeh. Janji tepat aja itu. Tanggal sekian gue kasih duit lo semua.